Pria itu tanpa sengaja menemukan sebuah jam tangan pria yang bukan miliknya di rumah. Tak lama kemudian dia juga menemukan sebuah kalung aneh di sofa. Padahal dia dan istrinya tidak pernah menggunakan barang seperti itu. Hal ini membuatnya mulai curiga kalau istrinya sudah selingkuh. Saat dia sedang marah dan kesal, tiba-tiba terdengar suara dari kamar mandi. Saat dia hendak memeriksa, istrinya malah menghalangi. Hal ini membuatnya semakin yakin ada orang lain di dalam rumah. Namun saat dia membuka pintu, ternyata yang keluar adalah anak mereka sendiri. Saat itu pria itu mulai tenang dan menyingkirkan semua kecurigaannya. Lalu menggendong anaknya ke ruang tamu. Namun saat anaknya melihat mainan Ultraman yang dibelikan ayahnya, dia berkata hari ini Om sudah memberikan satu. Bukan cuma itu, Om itu juga membawakan banyak camilan. Pria itu langsung marah setelah mendengarnya. Dia langsung tahu, semua camilan itu adalah makanan khusus untuk ibu hamil. Tatapan pria itu kembali menjadi tajam. Dengan nada menahan amarah dia bertanya pada istrinya, kenapa ada orang lain yang mengirim makanan ibu hamil? Namun istrinya menjawab bahwa itu adalah tunjangan dari kantor. Saat pria itu hendak melanjutkan pertanyaan, tiba-tiba istrinya pucat dan memegang perutnya lalu lari ke kamar mandi. Melihat semua reaksi aneh dari istrinya, pria itu menyadari pasti ada sesuatu yang disembunyikan, tapi dia tidak punya bukti apapun. Akhirnya, pria itu pergi ke apotek langganan mereka. Dia berbohong pada pemilik toko, mengatakan bahwa istrinya sering mual akhir-akhir ini, dan ingin membeli obat mak. Namun pemilik toko malah tersenyum senang dan mengucapkan selamat. Katanya pria itu akan jadi seorang ayah. Padahal pria itu baru saja kembali dari perjalanan dinas selama setengah tahun. Bagaimana mungkin istrinya bisa hamil? Saat itulah pria itu sadar, istrinya benar-benar telah mengkhianatinya. Dia teringat reaksi istrinya tadi, dan bersumpah akan menemukan pria yang berselingkuh dengan istrinya, serta membuatnya membayar mahal. Setelah itu pria itu pulang ke rumah dengan amarah yang ditahan, dan mencoba memberikan obat ke istrinya. Tapi istrinya malah menolak meminumnya. Hal ini semakin menguatkan kecurigaannya. Keesokan harinya adalah akhir pekan, tapi istrinya berdalih harus rapat di kantor. Padahal dia bahkan tidak membawa laptop. Pria itu semakin yakin kalau istrinya pergi menemui pria selingkuhannya. Lalu dia langsung pergi ke kantor untuk mengecek. Namun resepsionis mengatakan, istrinya tidak sedang rapat, melainkan sedang menemani bos ke dokter kandungan. Mendengar itu pria itu langsung naik pitam, dan buru-buru pergi ke rumah sakit. Begitu masuk ke lobi, dia langsung melihat istrinya sedang berpelukan erat dengan pria asing. Pria itu hampir saja maju untuk mengungkap semuanya, tapi dicegat oleh perawat, yang mengatakan tidak bisa masuk tanpa nomor antrian. Saat dia hendak pergi dengan marah, dia melihat catatan medis di tangan perawat, dan tertulis jelas nama istrinya. Tepat saat itu, telepon meja perawat berbunyi. Dari situ pria itu mendengar bahwa istrinya sedang bersiap untuk operasi aborsi. Pria itu langsung mengatakan bahwa dia adalah suaminya, bahkan mengeluarkan segepok uang untuk menyuap perawat. Namun perawat tetap tegas, dan memanggil satpam untuk mengusirnya keluar. Saat itu seorang petugas kebersihan mendekat. Melihat pria itu begitu royal terhadap perawat, dia diam-diam menawarkan bantuan untuk membawanya masuk, tapi harus dibayar. Setelah transaksi selesai, pria itu berganti baju menjadi petugas kebersihan, dan diam-diam menyelinap ke area ruang pasien. Akhirnya, dia berdiri di luar ruangan dan mendengar percakapan dokter dengan istrinya. Dokter mengatakan bahwa usia kandungan sudah 6 bulan. Kalau digugurkan sekarang akan membahayakan tubuhnya. Namun istrinya dengan tegas berkata, anak itu bukan milik suaminya, jadi harus digugurkan agar tidak ketahuan. Mendengar itu pria itu langsung murka. Dokter pun mengeluarkan surat persetujuan aborsi, dan meminta istrinya untuk menandatangani. Tapi pria itu yang berdiri di luar sudah tidak bisa menahan diri lagi. Dia langsung menerobos masuk ke dalam ruangan.